Shalom, salam, semangat-semangat, sukacita-sukacita. Apa kabar jemaat MDC yang dikasihi oleh Tuhan? Kembali berjumpa dalam kebaktian online hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri untuk menerima firman Tuhan dan buka hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Berbahagia hari ini kita bisa bertemu dengan Tuhan, amin. Kita mau beribadah, memberi yang terbaik sebab Dia Allah yang layak dipuji. Saya bacakan di dalam Mazmur 47 ayat 2. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin saudara. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Dia. Yes. Allah yang hidup di dalam kita. Dialah Allah yang pemenang. Dan Dia menjadikan kita pemenang seperti Dia. Kita kalahkan musuh. Kita kalahkan segala problem yang ada. Bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kau yang hidup di dalam
beriman kalahkan, kuasa iblis tinggalkan, surga bumi bersorak. Haleluya, mari bersorak bagi Dia. Oh, layak-layak kami tinggikan, kudus-kudus Engkau Tuhan, masa dan perkasa, karena dan ajaib perbuatan-Mu Allah. Haleluya, haleluya, kami tinggikan, kami agungkan, muliakan nama Yesus, nama kebanggaan kami, Allah yang hidup, Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, 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 haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua mengalami Tuhan. Hari-hari seperti ini makin kita rasakan kita perlu Tuhan, amin. Dan kita bisa renungkan banyak sekali yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia tidak setia kepada kita. Mari kita tinggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan sambil merenungkan kebaikan-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, amin, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Dia. Rabaya rabalawasi karadaya rabalawase. Rabalaya rabalaya rabasi rabalaya rabasa. Ya rabalaya 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 rabasa. Bala
Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya kesempatan bertemu dengan Engkau. Amin Yesus. Allah kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan Kau selalu ada buat kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu saja. Allah kami Yesus Kristus, Engkau pujaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi beliau. Kiranya Tuhan sampaikan isi hati-Mu. Dan kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya mengharapkan kita semua dalam keadaan kuat dan sehat. Hari ini saya akan menyampaikan satu renungan yang berjudul Mengenal Tuhan Yesus Lebih Dalam. Mari kita lihat ayat kita per tema 3 bulan, yaitu dalam Yesaya 40 ayat 31. Mari yang di rumah bersama-sama kita baca ayat ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh indah, ayat ini menjadi kekuatan bagi masa sukar yang kita hadapi sekarang ini. Saya hanya akan menitik beratkan pada kata menanti-nantikan Tuhan. Di situ dijelaskan menanti-nantikan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya berarti kita berharap, rindu kepada Tuhan. Seperti kita menanti dulu kalau saudara-saudara yang berkeluarga dan pernah berdekatan, berpacaran dengan pasangan Anda, maka kita di situ seperti ada suatu kerinduan, kesenangan yang tersendiri ketika kita menanti kekasih kita datang ke rumah kita dan sebagainya. Itu merupakan hal yang intimasi. Nah, pada zaman seperti ini kita kembali dipaksa untuk kembali kepada kesederhanaan dan substansial. Siapa yang bicara ini, saudara? Yang bicara ini adalah Ketua Umum PGI, Bapak Gultom. Dia bilang mau nggak mau kita semua orang Kristen harus kembali kepada kesederhanaan dan substansial. Artinya dalam zaman yang seperti ini saudara, orang nggak bisa mewah-mewahan lagi, tampil-tampilan dengan acara-acara atau dengan benda-benda yang glamor. Karena juga nggak ada yang lihat saudara. Semua orang pada lockdown di rumah masing-masing, bahkan semua kembali bahwa hidup itu dan kesehatan itu yang terpenting. Kemudian substansial, substansial itu artinya yang intinya, yang sesungguhnya. Apa itu yang inti yang sesungguhnya? Perkara yang paling substansial di dunia ini adalah sebenarnya relasi, saudara. Ini pernah diadakan survei, saudara, terhadap orang-orang yang mau meninggal, saudara. Dan yang mengadakan survei ini adalah seorang perawat. Dia menulis untuk penelitiannya. 95% dari orang-orang yang mau meninggal tersebut menjawab bahwa ada pertanyaannya, yaitu hal apa yang paling kamu sesali di dunia ini? Hal apa yang paling kamu sesali belum kamu bisa capai, padahal kamu tahu sebentar lagi mungkin umurmu akan berakhir dan sebagainya. Saudara, 95% dari pasien-pasien itu menjawab. Yang pertama yaitu belum bisa mencapai mimpi mereka. Belum banyak yang bisa berhasil mencapai mimpi mereka yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu saudara, mereka yang menjawab bahwa relasi. Mereka bilang, saya belum bisa berelasi dengan baik terhadap keluarga saya, terhadap teman-teman dekat saya. Nah saudara, kita sebagai orang Kristen punya relasi di samping kita kepada keluarga, teman-teman kita yang terdekat, saudara. Tentu relasi kita yang paling mendasar adalah dengan Allah, saudara. Mari kita lihat saudara gambar berikut ini. Saudara tebak di rumah ya,
dari yang atas dan yang bawah itu, mana yang asli, mana yang palsu. Coba, yang asli itu berarti burung tersebut difoto terus diupload. Kalau yang palsu itu berarti itu burung gambar ya, atau lukisan seseorang. Yang mana saudara? Nah saudara di rumah nih boleh main tebak-tebakan ya. Jadi ini untuk kita juga punya waktu untuk hiburan sedikit. Jadi yang kalah nanti memijit yang menang saudara ya. Jadi yang kalah pijitin yang menang ya. Asal nebak dulu yang mana. Ayo perhatikan dengan seksama, diberi waktu nih sebentar. Yang atas atau yang bawah yang asli itu. Nah coba berpikir sebentar, lihat gambarnya dengan teliti ya. Yang mana saudara ya. Nah oke, karena saya punya waktu hanya singkat, saya berikan jawabannya. Yang asli itu saudara ternyata yang di atas saudara. Yang asli yang di atas saudara. Yang bawah itu palsu. Tapi itu kelihatannya yang di bawah itu malah seperti asli ya saudara ya. Nah itu dilukis oleh seorang pelukis realistis yang terkenal. Jadi dia termasuk pelukis yang suka melukis alam ya dan sebagainya. Itu disebut pelukis realis ya. Ada lagi saudara, satu gambar lagi. Mari kita main tebakan lagi saudara. Nah yang mana bunga mawar yang asli? Yang atas atau yang bawah? Yang mana yang palsu? Yang atas atau yang bawah? Ayo coba yang di rumah tebak-tebakan lagi. Yang kalah pijitin yang menang ya. Ayo yang mana saudara ya? Ayo berpikir sebentar aja yang mana kira-kira ya. Nah oke ya, saya kasih tahu saudara ya. Yang asli ya. Yang asli itu yang bunga beneran adalah yang mana? Yang di bawah saudara. Yang atas itu bunga palsu, tapi itu bukan dilukis saudara, itu bunga kertas. Jadi bunga kertas difoto. Kalau yang bawah itu bunga mawar beneran. Yang atas itu adalah bunga kertas yang dibikin oleh seorang arsitek yang terkenal. Jadi dia juga hobi untuk barang-barang kesenian gitu, barang-barang karya, hasta karya. Jadi yang atas itu yang palsu. Nah dari dua gambar ini saya ingin menerangkan saudara ya. Mari kita lihat berikutnya. Yaitu saudara mana yang asli, mana yang palsu. Kita tentu sulit membedakan saudara. Nah kita bisa taunya tuh dari mana? Kalau kita bergaul dengan pelukis atau fotografer tersebut. Kalau kita bergaul, kita belajar ilmunya dari mereka. Pasti nanti kita lama-lama akan tahu, oh ternyata yang palsu ini, yang asli ini. Nah saudara sama dengan hubungan kita dengan Tuhan pun demikian. Target Tuhan dalam musim pandemi seperti ini adalah kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi target Tuhan terhadap kita, maunya Tuhan terhadap kita, supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Nah hari ini saya akan memberikan perumpamaan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di situ diceritakan ada dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, ke kampungnya. Waktu berjalan itu mereka itu sebenarnya ketemu Yesus. Yesus datang kepada mereka. Tapi mata mereka itu enggak kenal Yesus. Karena apa? Pada waktu itu mereka lagi kebingungan, lagi kecewa, lagi sedih. Karena apa? Tuhan Yesus udah mati, dikubur 3 hari, katanya bangkit. Tapi mereka enggak ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka belum pernah lihat wajahnya. Jadi mereka pikir, wah ini Tuhan yang kita harapkan untuk bisa membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Ternyata sekarang gini, jadi membingungkan, tidak tahu nasibnya bagaimana. Nah saudara, itu yang dialami oleh 2 orang murid. Nah mereka enggak ngeh, Yesus tuh datang di tengah mereka. Yesus bercakap-cakap, ngobrol saudara. Nah hidup ini saudara seperti perjalanan kedua murid tersebut. Selama di dunia ini kita sedang berjalan saudara. Berjalan dan di tengah jalan kita bisa bertemu macam-macam hal.
baik hal yang menyenangkan, yang mengagumkan, yang menyedihkan, dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, perjalanan yang kita tempuh ini mempunyai tujuan. Tujuan kita yaitu kekekalan. Ingat saudara, apalagi musim lockdown seperti ini, kadang kita ada timbul perasaan bosan. Buat apa hidup ini? Kok hidup ini begini-begini aja? Nah saudara harus ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan punya tujuan. Perjalanan hidup kita tujuannya berakhirnya kekekalan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, kekekalan itu bukan hanya nanti kita di surga, tapi udah jelas-jelas disebutkan di ayat ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi kalau kita mengenal Yesus, mau belajar lebih dalam lagi mengenal Dia, berarti saudara, kita sedang menuju terus-terus kepada kekekalan, dan kekekalan itu diawali dari sekarang. Nah saudara, dalam perjalanan hidup kita pasti kita menjumpai keadaan-keadaan sulit selama kita hidup di dunia ini. Saat keadaan sulit, apabila kita hanya ngomong-ngomong doang, hanya lip-sync doang, saya percaya kok Tuhan Yesus, saya lahir di keluarga Kristen, saya berdoa kok, saya kasih perpuluhan, saya kasih kolekte dan sebagainya. Tapi bila saudara tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Allah sendiri, maka apa yang terjadi? Saat kesulitan yang paling terberat dalam hidup Anda datang, saudara akan mudah kecewa. Dan saudara akan gampang hanyut meninggalkan Yesus. Karena itu harus punya pengalaman sendiri. Bukan apa kata buku, bukan apa kata kesaksian orang saudara. Tapi kita punya pengalaman dengan Tuhan saudara. Itulah yang membuat kita tidak mudah untuk kecewa. Sampai saat ini saya sering bilang sama Tuhan, Tuhan, aduh saya pengen ketemu banget, saya rindu banget ketemu dengan suami saya. Tuhan, saya ada masalah seperti ini. Saya harus mengambil keputusan seperti ini. Aduh Tuhan, kepada siapa saya bicara Tuhan? Dulu ada Dia. Nah Tuhan selalu bilang, Dia selalu jawab dengan lembut, aku menyertaimu. Terus nanti di kesempatan ketika saya lagi baca buku rohani, ketika saya lagi lihat YouTube kesaksian orang dan sebagainya, pasti ada suara dalam hati saya. Suami kamu ada bersama dengan aku. Suatu saat kamu yang datang ke sini, kamu yang ketemu dengan Dia. Dan aku akan datang tidak lama lagi. Saudara, itu yang memberi suatu kekuatan di dalam diri saya saudara. Ketika kita punya penantian, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Mari saudara kita lihat lagi. Seperti dua orang murid yang berjalan saudara ke Emmaus tersebut saudara. Secara pribadi Yesus datang kepada kedua murid itu. Nah kita baca sama-sama dari Lukas 24 ayat 15 dan 16. Nanti saudara baca di rumahnya itu yang komplit ya. Dari awal perikop sampai akhir perikop. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah saudara, inilah yang terjadi. Walaupun Yesus ada bersama mereka. Saking mereka lagi bingung, lagi sedih dan sebagainya. Mereka sampai gak ngeh, mereka gak sadar bahwa Yesus ada di tengah mereka. Dari perumpamaan dua murid ini saudara, ada dua pelajaran yang kita petik. Yang pertama dari ayat 15 tadi, sebenarnya Yesus itu menyertai. Di situ dikatakan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi di situ Yesus sebenarnya menyertai. Hanya dua murid ini tidak sadar. Yang kedua yaitu Yesus ingin kita mengenalnya lebih dalam. Pada ayat 16 dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah saudara, antara Yesus menyertai dan antara kita harus mengenal Dia lebih dalam,
Ini berjalan beriringan saudara. Ini berjalan sejajar. Jadi kalau saudara makin punya relasi dengan dia, maka saudara tambah yakin bahwa Yesus menyertai hidup kita. Mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Ini adalah lukisan yang terkenal. Saudara mungkin pernah dengar, lukisan itu berjudul Footprints in the Sand. Ya, itu adalah lukisan yang lama, mulai kira-kira dari abad 16 atau abad 17, lukisan ini dibuat. Nah, sekarang ada banyak variasinya. Nah, saudara, di dalam lukisan itu mengajarkan seringkali kita nggak sadar bahwa Tuhan Yesus menyertai di sepanjang jalan hidup kita. Ini ada seorang anak di pinggir pantai. Dia kemudian follow Jesus. Dia mengikuti Yesus dari belakang. Dia lihat ada dua pasang kaki, telapak kaki. Kalau kita jalan di pasir kan ada bekas-bekas telapak kaki ya. Yang sepasang telapak kaki dia, yang sepasang lagi adalah telapak kaki Yesus yang berjalan di depannya. Ya, jadi dia ikut Yesus. Nah, sampai kira-kira udah agak jauh, udah di tengah perjalanan, saudara. Tiba-tiba dia kaget, saudara. Tiba-tiba anak kecil ini kaget. Dia lihat, kok kakinya, bekas kakinya cuma ada sepasang. Aduh, kemana ini? Kaki Yesus tuh kemana? Nah, dia tuh kaget, saudara. Dan dia di situ mulai berpikir, inilah arti daripada lukisan tersebut. Dia berpikir begini, Tuhan, di saat-saat ketika aku mengalami kegelapan, di saat-saat ketika aku sulit dan sebagainya, kok Engkau meninggalkan aku, Tuhan? Kok Engkau seperti gak tahu, gak peduli kepadaku? Di mana Tuhan kakimu yang menyertai aku itu? Tadinya ada kakimu di depan saya di belakangmu. Saya udah mengikutimu nih Tuhan. Tapi di saat-saat yang tergelap seperti ini, gak ada orang lain yang tahu. Engkau pun Tuhan tidak ada di depanku. Engkau pun telah hilang dengan kakimu yang gak ada bekas-bekasnya di pasir ini. Nah saudara, Tuhan Yesus dengan lembut datang kepada orang ini. Dan diceritakan anak ini makin bertumbuh, makin besar, makin dewasa. Dan dia makin menjumpai di saat-saat yang sulit. Ternyata kaki Tuhan gak ada di depanku. Saudara, apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus datang kepada dia dan menjelaskan. Begini saudara, dia bilang, memang kaki itu sekarang bekas tapak kaki itu cuma ada sepasang. Itu adalah kakiku sendiri yang telah berlubang paku karena aku telah disalib untuk menebus dosamu. Dan kamu ada di dalam gendonganku, anakku, kamu aku bopong, kamu aku bawa, kamu aku gendong. Kenapa? Karena aku tahu kamu gak akan kuat menghadapi ini. Maka aku gendong, aku yang menggendong, aku yang menyertaimu. Maka saudara, kakinya orang tersebut itu memang tidak menapakkan kakinya. Dia sudah digendong oleh Tuhan Yesus. Nah, hanya kaki Yesus yang ada pada saat berjalan itu. Kita seringkali salah pengertian saudara. Tapi sebenarnya Tuhanlah saudara yang sedang menggendong kita saudara. Mari kita lihat saudara. Seringkali kita tidak bisa mengenal dia lebih dalam karena adanya rasa sedih, rasa kecewa, rasa bingung dan sebagainya. Seperti yang dialami oleh dua murid tadi saudara. Saudara nanti baca di rumah ayat 19 sampai 24. Pada akhirnya orang banyak menyalahkan Tuhan. Diam-diam menyalahkan Tuhan. Lama-lama hanyut meninggalkan Tuhan Yesus. Nah saudara, sebab itu kalau kita belum mengalami hal seperti itu, dari sekarang saudara, kita prepare, kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Dari mana saudara? Kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam saudara. Pada ayat 27 dalam perumpamaan itu, Yesus tuh waktu bercakap-cakap dengan kedua murid itu yang lagi berjalan, Yesus tuh bukan gak bercakap-cakap saudara. Di situ dia bercakap-cakap, di situ dia menjelaskan arti kitab suci. Mulai dari perjanjian lama dari kitab Taurat itu dia jelaskan bahwa Yesus Kristus itu harus menderita untuk menebus umat manusia.
sampai kedatangan dia yang kedua kali. Dijelaskan kepada kedua murid itu. Nah saudara, ini berarti kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam dari kitab suci. Nah rajin merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 saudara. Itu yang terpenting. Nanti saudara harus membaca ayat ini bersama-sama satu keluarga. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan orang berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam saudara. Karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak kering pada waktu musim kering dan menghasilkan buahnya dan daunnya tetap saudara. Saudara baca di Mazmur 1 tersebut. Perkataan dari Mazmur 1 ini, saudara ulangi. Itu artinya merenungkan dan memperkatakan. Ulangi, dibawa sepanjang hari itu. Diulangi, dikatakan, dibawa terus saudara. Besok misalnya saudara dapat kata-kata firman Tuhan apa lagi. Mau dari ibadah harian, mau dari yang lain-lain. Saudara ulangi sepanjang hari itu. Saya yakin saudara akan mengenal dia lebih dalam. Saudara akan tahu, oh Tuhan ada bersama saya. Tuhan menolong saya. Nah yang kedua, jadi yang pertama, kalau saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam dari kitab suci. Yang kedua yaitu saudara, dari pengalaman hidup dengan Yesus sendiri. Ini yang tadi di prolog saya sudah katakan. Dalam Lukas 24 ayat 30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi kedua murid ini sadarnya itu, engehnya itu, kenalnya kepada Yesus itu bukan pada waktu mereka berjalan bercakap-cakap sepanjang jalan itu. Dan saudara itu jarak yang banyak loh. Zaman dulu tuh belum ada kendaraan saudara dan mereka berjalan kaki. Nah saudara pada waktu Yesus bercakap-cakap mereka belum sadar. Karena pikiran mereka selalu bilang, kenapa Tuhan gak menampakkan diri? Kemana Tuhan Yesus itu? Kok gak ada ceritanya lagi? Bagaimana nasib kita? Tapi pada waktu mereka makan, lihat Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Saudara, pada saat itu terbuka mata mereka dan mereka pun kenal. Nah saudara, saya punya pengalaman hidup dengan Yesus itu saudara, harus selalu baru. Selalu baru setiap hari saudara, karena kasih Yesus juga selalu baru tiap hari. Ini saya alami kemarin waktu hari Kamis saudara. Saya terus terang saudara belum memberi persembahan, baru memberi perpuluhan saudara. Terus ada suara Roh Kudus, ayo kamu kok gak kasih persembahan nih udah beberapa minggu ini. Nah itu saudara satu teguran bagi saya saudara ya. Terus di situ di ibadah harian dibilang janganlah kamu khawatir. Nah saudara akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lunasin nih. Udah beberapa minggu aku gak bayar persembahan, perpuluhan udah aku bayar itu yang terutama. Terus kemudian saya kirim kepada ibu mertua juga sampai saat ini itu yang terutama. Dua hal itu tanpa pikir-pikir yang lain saya biasanya langsung kirim. Nah saudara persembahan yang belum saya kirim. Lalu saya ikutin suara Tuhan. Tuhan ini aku kirim. Besoknya saudara hari Sabtu tuh kami kedatangan tamu. Memang dia udah bilang itu adalah keluarga temennya anak saya. Mereka pengen berkunjung, mereka orang Jakarta, orang dari gereja GKI saudara. Mereka datang sekeluarga, terus saya bilang, waduh kita harus menjamu tamu nih. Waduh tapi saya juga harus menghemat nih, saya mau menjamu dengan makanan-makanan khas Bogor. Nah saudara ada firman Tuhan lagi bicara, ayo jangan khawatir, keluarkan yang terbaik untuk tamu-tamu itu. Saudara akhirnya saya beli ngohyang saudara ya. Saya beli roti Venus saudara, itu 4 orang loh ya, sama saya 2 orang, bayangin jadi 6. Beli kelapa saudara, kan mereka di Jakarta mungkin jarang makan kelapa ya, di sini banyak kelapa. Saya bilang ayo kita makan, siang itu kemarin mereka datang ya, jadi makan ngohyang,
Udah gitu saya ada kue lapis legit, potongin kue lapis legit. Habis saudara ya. Saya bersyukur ya. Aduh Tuhan terima kasih. Mereka juga lapar, saya juga lapar nih ya. Jadi kita makan saudara ya. Setelah itu minum air kelapa, aduh enak ya. Setelah itu makan kue lapis legit. Saudara, saya nggak memperhitung-hitungkan. Saya mau ikut sama suara Tuhan. Ayo kamu itu sebagai tuan rumah, kamu itu harus menjamu dan sebagainya. Nah saudara, Tuhan itu sungguh baik luar biasa. Kan Tuhan tadi bilang, jangan kamu khawatir. Saya ada sedikit khawatir, aduh ini makanan mahal-mahal nih gimana nih gitu ya. Tapi Tuhan bilang gak apa-apa, beli aja, jamu mereka. Saudara apa yang terjadi? Ketika mereka mau pulang, mereka ungkapin masalah mereka. Tanpa saya suruh-suruh saudara ya. Siapa yang mau 6 tahun gak ketemu mereka. Dan itu bukan teman dekat saudara, teman jauh dari anak saya. 6 tahun gak ketemu mereka, tiba-tiba mereka cerita masalahnya. Pada saat itu saudara, setelah saya doakan, mereka rasa plong saudara, pulangnya mereka. Apa saudara? Mereka istrinya itu mengeluarkan amplop dari tasnya saudara. Dan saudara mau tahu, saya hitung berkat mereka bagi saya 3 kali lipat dari uang persembahan dan uang untuk makanan yang saya sediakan bagi mereka. 3 kali lipat Tuhan kasih saudara. Ini namanya pengalaman. Ini namanya benar-benar saya alami. Saya yakin saudara pun pasti banyak mengalami hal-hal seperti ini. Bukan hanya keuangan saudara, banyak hal-hal yang lain di dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika kita belajar mengenal Tuhan, mari belajar secara keseluruhan saudara. Sehingga hidup kita itu akan lebih dekat dan lebih lengkap saudara, lebih seimbang saudara. Kita lihat lagi, yang ketiga saudara, selain dari pengalaman hidup, yaitu dari doa atau hubungan intim dengan Yesus. Dikatakan tadi kedua murid itu sehidangan dengan Yesus. Setelah mereka tiba di rumahnya, Yesus tuh makan dengan mereka, makan roti tadi, sehidangan saudara. Ini berarti bicara tentang doa, hubungan intim. Nah doa kita, coba sekarang saudara mulai ubah. Doa kita gak boleh kita meminta terus. Emang zaman ini zaman kita perlu minta juga sama Tuhan. Tapi sediakan dalam sehari itu 1 kali. Saudara berdoa menyembah, hanya bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Setelah itu boleh baca kitab suci. Jangan minta apa-apa. Bersyukur, menyembah 1 hari itu. Dan kemudian baca kitab suci, gak usah banyak-banyak, yang penting direnungkan. Lalu kemudian doa meminta di lain waktunya lagi. Saudara bagi sendiri, mumpung ada kesempatan ini. Jadi misalnya pagi hanya menyembah dan bersyukur. Lalu kemudian siangnya atau sorenya boleh saudara doa meminta, doa syafaat. Saya yakin saudara, itu Tuhan pasti menyertai kita. Nah saudara, kedua murid itu dikatakan pada saat Yesus memecah-mecahkan roti. Ketika itu terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Nah ini bicara saudara, waktu Yesus suka mecah-mecahin roti di dalam perjamuan kudus sebelum dia diserahkan. Itu Yesus selalu bilang begini, makanlah roti ini dan minumlah cawan ini menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara, ketika murid-murid itu lihat, ini yang suka Yesus lakukan, pecahin roti. Oh berarti ini orangnya, ini Yesus. Mata mereka terbuka saudara. Berarti apa saudara? Yang Yesus katakan itu benar. Menjadi peringatan. Berarti tiap kali mereka itu dengan Tuhan memecahkan roti, mereka ingat, oh Tuhan itu harus disalib. Oh roti itu melambangkan tubuh Yesus dan anggur itu melambangkan darah Yesus. Jadi di situ mereka kenal dia saudara, tercelik matanya. Ini yang disebut dengan ginosko. Ginosko itu bahasa Yunani, artinya mengenal karena bergaul intim dengan Tuhan. Kita mengenal karena bergaul intim dengan Tuhan. Jadi ginosko itu sebenarnya bukan untuk Tuhan saja. Jadi misalnya suami istri, suami ginosko kepada istri. Nah itu udah pasti saudara ya. Karena apa? Bergaul erat, bergaul intim antara suami dan istri. Contoh,
Dulu kalau Pak Fuksi pulang tuh pakai mobil saudara, dia bunyiin klaksonnya tuh lain dari yang lain deh saudara. Jadi saya di dapur pun udah tahu itu klakson Pastor Fu. Saya harus lari dan bukain pintu gerbang. Apalagi kalau lagi hujan. Saya tahu itu lain cara dia bunyiin klakson dengan orang lain. Itu namanya ginosko saudara. Dulu ayah saya suka keluarin suara gini. Nah itu saya tahu. Itu suara papa saya berarti oh saya harus ngerem kata-kata saya. Atau kalau ada tamu kelamaan dia cuma bilang gini. Berarti apa? Saya mesti stop saudara ngobrol dengan tamu tersebut. Saya mesti buru-buru ada acara yang lain. Nah saudara itu yang disebut ginosko. Jadi Tuhan ingin supaya kita bukan hanya sekedar tahu. Tapi kita bukan hanya sekedar tahu tapi kita harus ke tingkat kenal. Dari tingkat kenal ke tingkat ginosko. Dalam bahasa Ibraninya disebut yadah. Yadah atau ginosko itu berarti mengenal dengan bergaul intim ya. Nah, kesimpulannya saudara, dalam musim yang sulit seperti ini, mari kita tingkatkan ginosko kita dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Kita semakin kuat. Berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lemah. Seperti contoh tadi saya bilang, saya tidak kekurangan, saya tidak usah khawatir. Kita makin kuat di dalam Tuhan. Karena adanya apa? Ginosko. Bergaul intim, mengenal Tuhan lebih dalam. Dari mana saudara caranya mengenal Tuhan? Saya sebutkan lagi, saya ulangi 3. Yang pertama tadi, dari kitab suci. Merenungkan dan memperkatakan. Kedua, dari pengalaman pribadi. Saya yakin saudara pun banyak yang udah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, dari hubungan intim atau doa dengan Tuhan. Saya yakin kita pasti menjadi kuat. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Karena itu saudara-saudara yang di rumah boleh mempersiapkan roti dan anggur. Sudah dipersiapkan di depan saudara dengan sikap hati yang penuh kerinduan. Kita datang mengenal Dia lebih dalam lagi. Melalui perjamuan kudus ini, biarlah cinta kita kepada Tuhan senantiasa ada saudara. Kalau saudara mungkin mulai merasa kering, merasa jenuh, ambillah roti dan cawan pada hari ini dengan sikap hati, Tuhan aku mau mengalahkan segala pikiranku dan perasaanku yang mungkin hanya tertuju kepada kenyataan hidup yang ada. Memang kenyataan hidup tidak mudah saudara. Tetapi mari kita pakai hasrat kita pakai kehendak kita. Mengalahkan pikiran dan perasaan untuk mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan dulu saudara satu lagu. Di mana lagu ini mengatakan segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi anak domba. Dia telah menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya supaya kita ditebus menjadi kuat di dalam Dia. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Mari yang di rumah nyanyikan dengan sepenuh hati.
segala isi hati kita. Tuhan Yesus mengerti segala pergumulan kita. Mari kita fokuskan saat ini hanya kepada hubungan Dia dengan kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, amin Tuhan. Yesus Tuhan. Serukan sama-sama. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, bagi anak domba berkuasa selamanya. Keyboard memainkan lagu ini dengan lembut. Semua masing-masing kita selama 1 menit mengevaluasi diri kita masing-masing dengan kuasa Roh Kudus. Mari minta ampun atas segala kesalahan kita. Mari punya hati yang rindu lebih dekat kepada Yesus, lebih mengasihi Dia. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita mengangkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Sebelum kita memakannya bersama-sama, saya akan membacakan ayat-ayat malam pada waktu Yesus sebelum Ia diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan supaya kita bersatu di dalamnya. Amin. Amin. Bila kita percaya, mari memakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Bila kita percaya, mari meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum kita mengucap syukur kepadanya. Haleluya.
angkat tangan. Haleluya. Yesus Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di tahta ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan. Bagi anak domba Yes Tuhan. berkuasa selamanya. Haleluya. Ibu Suci akan mengucap syukur. Semua mengucap syukur yang di rumah. Mari sama-sama keluarkan suara. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Engkau memberikan nyawamu buat kami Tuhan. Itu tidak tergantikan dan sangat mahal harganya. Karena itu Tuhan, kami beri hidup kami kepada Tuhan. Amin. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu baik buat kami. Biarlah kami juga mengalami kemenangan seperti Engkau Tuhan kami yang adalah pemenang. Kami percaya hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh menang setiap harinya karena punya Allah yang hidup dan menyertai kami. Perbuatan-Mu nyata dan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang setia, kasih-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan, saya percaya menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sebentar lagi ibadah online kita akan selesai. Namun, untuk perpuluhan, persembahan, dan dana pembangunan gereja, dapat Bapak Ibu transfer atau kirim ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dan juga bisa Bapak Ibu kirimkan melalui GoPay atau OVO dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu. Jadi ada dua cara untuk mengirimkan persembahan dan perpuluhan, yaitu transfer rekening BCA atau melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi saat ini, kita harus mengikuti anjuran pemerintah di mana kita berada. Maka dari itu, hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2020, kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kegiatan. Semua kegiatan gereja dilakukan secara online. Untuk kebaktian online bisa diakses setiap hari Sabtu jam 17 di YouTube channel MDC Bogor Online. Kebaktian akan dilayani oleh Pastor Edo Niki Julu dari MDC Bekasi. Seperti anjuran pemerintah, jemaat diharapkan tetap berada di rumah. Kelas DK online diadakan mulai tanggal 5 Juli hari Minggu jam 8 pagi melalui aplikasi Zoom. Semua hal teknis dan link Zoom akan didistribusikan oleh para instruktur DK kepada para peserta. Doa Jemaat Rabu. Doa Jemaat Rabu online akan diadakan setiap hari Rabu jam 18.30 malam. Doa ini dapat diikuti oleh seluruh jemaat Bogor, Depok, dan Tangsel. Doa jemaat online ini akan diadakan di aplikasi Zoom dan juga YouTube Live. Link Zoom dan link YouTube Live akan dibagikan ke kesan masing-masing. Kesan online wajib diadakan.
Jika ada yang menemukan kesulitan, dapat menghubungi penilik wilayah masing-masing. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa, Ibu Esther Sri Rahayu, ibunda dari Ibu Happy dan Saudari Merliana KS, pada hari Sabtu 4 Juli 2020. Segenap keluarga MDC mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan diberikan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Hari ini kita telah ibadah online bersama-sama saudara, dengan kita tadi memuji menyembah Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi kepada kita semua bahwa mengenal Tuhan melalui kitab suci, melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, dan melalui doa, hubungan intim kita dengan Tuhan. Saudara, saya yakin apa yang kita telah lakukan pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus itu memberi kekuatan dan semangat baru dalam kita menghadapi minggu-minggu ke depan ini, hari-hari ke depan ini. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini. Saudara-saudara yang di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari saudara, kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ibadah online bersama-sama dengan anggota keluarga kami pada hari ini. Kami yakin Engkau Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Seperti footprints in the sand, kami sedang digendong dalam tangan-Mu ketika kami menghadapi masa-masa tergelap dan tersukar dalam hidup kami. Kami tidak mau khawatir karena Engkau Allah yang mengasihi kami terlebih dahulu. Ajar kami lebih mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, baik yang di Bogor, di Depok, di Tangsel Tuhan, baik yang berusaha wira swasta, berdagang Tuhan, yang kerja Tuhan, karyawan, pengusaha, yang mahasiswa, yang kuliah, yang bersekolah, dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami dengan keberhasilan ya Bapa, dengan kebahagiaan, sukacita yang dari Engkau mengalir kepada setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita.